Oke, selamat pagi, good morning semuanya. Are you okay? Are you healthy? Oke, saya berharap semuanya di dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, related is the all our material in management class. Oke, the one of material, ya, the importance in English too, ya. We know about what is the distribution. Oke. I think that's the all brother sister understand ya. So about the distribution. Jadi kalau tentang distribusi itu tidak ini ya, tidak jauh-jauh pandangan kita, mindset kita itu tentang apa? Tentang beberapa materi yang sudah kita kupas ya teman-teman ya. Apa contohnya kemarin ya di dalam manajemen apa sih di manajemen class, so discuss in marketing, kemudian advertisement ya. Jadi kita ketemu juga, kita bahas di customer behavior, jadi semuanya punya kaitannya di situ. Ya enggak? Oke, baik. Story about the ini ya, the definition of distribution. Jadi kalau sudah story about distribution itu pemikiran kita tentang apa ya? Tentang GNT, GNI dan sebagainya. Kita sebut brandingnya ya. Nanti teman-teman yang ini kan banyak ya teman mahasiswa yang bekerja di distribution itu adalah tempatnya, ya kan? Kalau misalnya teorinya aja dong gitu, ya enggak? Oke, what is the definition of distribution according to the experts? Jadi teman-teman, if you have on the PowerPoint, okay, I hope that's the one the slides in your PowerPoint using for the experts by untuk apa? To support things ya, to explore in PowerPoint which in making your making is a goods. Jadi ada based on-nya gitu ya kan? Oke, yang pertama adalah Hall said that distribution is an activity in the servers ya, boleh to deliver a product to customer after sale. Jadi yang namanya distribution itu tidak jauh-jauh berkaitan dengan activities serves. Jadi apa yang kemarin-kemarin kita bicarakan tuh dari prosedur dari producer ya sampai ke consumers atau oh ya, kenal lagi di customer behavior. Oke, good. Oke, yang kedua adalah ini ya, tokonya swasta. Distribution is a process of distributing goods or product. Jadi ada dua ya, teman-teman ya. Barang sama produk itu sama nggak? Sebenarnya sama. Bedanya adalah ke jasa ya nanti ya. This have been mixed by companies or producers to personal. Nah, di sini ya, or industrial consumer who get goods or service from the company that distribution them. Jadi teman-teman kalau ngelihat di situ ada goods-nya, itu indikasinya adalah kata sifat kamis iya. Jadi kalau goods-nya itu sudah ada S-nya with S, jadi berarti sisa harus kenal ya, itu berarti barang gitu ya. Oke, jadi suatu kegiatan yang berfungsi untuk apa? Di dalam pengiriman sebuah barang. Kemudian yang kedua ya, tadi juga udah ditorehkan bahwa apa sih? Perpindahan itu adalah sama dengan pengiriman ya kan, sebuah barang dari perusahaan sampai menuju kemana gitu, menuju ke perusahaan lain, menuju ke instansi lain, boleh sampai di situ dikatakan sama Basu, swasta Basu itu ini ya sampai ke ini industrials, kemudian bisa ke personal, ya enggak? Oke, teman-teman kita lanjut. Bagaimana sih tipe-tipe tentang distribution gitu ya kan? Jadi the first step of the distribution is direct distribution. In this type of the distribution, beside that an activity to distribution to deliver goods or service is directly. Jadi distribusi itu secara langsung itu seperti apa sih gitu. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa ngebaca di slide saya bahwa dalam distribusi yang secara langsung begitu. Jadi perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga ya berarti ya. Jadi dari produser itu langsung aja di send di situ.
Oke, yang kedua teman-teman bisa bisa cek lagi the type adalah indirect distribution. Oke ya, the second types of the distribution is indirect distribution. Artinya apa begitu? Artinya dari distribution yang kedua ini bahwa distribusinya secara tidak langsung. Berarti melalui pengiriman melalui orang ketiga di situ ya, bisa dibaca nanti secara menyeluruh. Yang ketiga adalah distribution intensive. Nah, di sini apa sih intensive distribution itu? Itu adalah carried on the distribution goods or product to retailers after the cost distribution the production to retail. Jadi retail to retail, ya kan? Jadi perusahaan itu mengeluarkan dari hasil produknya tadi retail, toh maka hasilnya dibawa kemana? Di retail juga gitu. Ini teman-teman bisa harus belajar ya, bisa pelajari lagi lebih lanjut karena kan tipe-tipe distribution, contoh-contohnya nanti teman-teman akan mendapatkan di jurnal ya, contohnya di jurnal nasional aja sih bisa lebih explore lagi. Nah, yang keempat adalah exclusive distribution. Sebenarnya mau hampir sama ya, cuman ini aja sih di dalam generalnya. When carrying out these types of distribution, it is agreed by both parties, kemudian between the manufacturer and retail. Bisa dibaca teman-teman. Yuk, jenis yang keempat. Jadi pada umumnya ketika melakukan distribusi jenis ini ya secara eksklusif, kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara produser dengan pengecer. Ya toh nanti kan ini biasanya fee-nya lebih ini ya, lebih ekspensif ya karena kan namanya aja eksklusif ya enggak. Oh, ini enggak boleh dibanting loh. Oh, ini harus secara kilat directly udah harus nyampe dan sebagainya, sudah ada regulationnya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kelima atau yang jelas adalah selektif. Selektif itu apa ya? Namanya kan selektif, berarti in general this type distribution often used by producer who send their goods only in their certain areas. Jadi contohnya ini deh. Oh, saya punya ini ya kantor distribusinya, berarti di area tertentu aja sih, yang di kota-kota aja di situ. Kalau yang di kampung nanti gunakan pos gitu ya kan. Boleh nggak Mas? Boleh dong, namanya aja selektif. Jadi di setiap pakem itu punya domains ya, punya domain in these areas. Jadi ya paling tidak dia punya SOP-nya gitu ya. Oh, kita melayani hanya di kota aja nih contohnya. Ya kan? Boleh saya lanjut ya. Nah, jadi tujuannya untuk apa nih berarti sistem? Ya. The first is distributing product and service to consumers. Number 2, provide production, process quality. Yang ketiga adalah maintains and develop production quality. Number 4, increase the selling value in product. Ya, the last adalah maintaining economic stabil. Stabil atau stability itu sama aja ya, non. Nah, jadi satu, menyebarkan produk atau jasa nih. Karena kan tadi sudah saya bilang dari awal ya bahwa sebuah marketing itu juga ada dua ya. Satu adalah products atau goods, yang kedua adalah service atau jasa. Yang kedua adalah memberikan apa? Jaminan produk itu. Oh, nanti dari produser sampai ke konsumen, meskipun nanti melalui retailers atau distribution ya, namanya aja distribution dong, berarti harus aman ya kan. Nah, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, berarti distribution itu mempunyai responsible, mempunyai tanggung jawab bahwa produk yang diantar itu harus benar-benar sama dari producer ke consumers. Baik di situ adalah goods atau produk atau service, ya enggak? Kayak servisnya dalam bentuk apa ya? Nanti teman-teman dicari contohnya ya. Oke, yang number 4 adalah meningkatkan nilai jasa. Maksudnya tuh nilai jual, kalau yang jasa itu servisnya ya ke hasil sebuah produk. Berarti harus ada peningkatannya omsetnya. Iya dong, karena melalui distribution yang benar, peningkatan di dalam nilai jualnya cukup tinggi. Oh, beli sepatu dari produk Kik di Solo itu melalui distribution A gitu ya, atau JNE atau JNT atau
ini bagus loh, ternyata nggak ada yang peyot-peyot. Nah, berarti offset penjualnya kan semakin tinggi karena pemilihan apa? The choosing in distribution types gitu ya. Oke, yang kelima adalah menjaga kestabilan ekonomi. Oh iya, harus dong kalau produknya selalu ada progres. Oke, berarti sis. Nah, di sini yang tidak boleh kita lupakan adalah what is the distribution factor. Nah, jadi faktor apa aja yang menentukan sebuah distribution itu adalah yang pertama cost. Pasti ada biayanya. Yang kedua adalah nature of payments. Sifat pembayarnya gimana sih, COD atau yang kalau anak milenial sekarang sukanya COD ya sampai bengkak. Oke, yang ketiga adalah sales amount. Ya, nanti jumlahnya. Kemudian properties of item, sifat barang yang mau dikirim itu. Contohnya kalau motor itu ya nggak mungkin udah tulisin jangan dibanting ya gitu. Otomatis kan udah ngerti ya, kecuali kalau makanan. Oke, next adalah profit rates. Ya harus kalau dari konsumer kan tinggal nerima aja ya, berarti dari producer itu melalui distribution, retailers itu udah harus benar-benar barangnya tuh mencapai di profit rates. Yang terakhir adalah capital. Kita lihat dulu modalnya. Oh, ini yang pertama gitu ya kan. Nah, berarti sisa tentang conclusion nih. Mau dibaca ya. Oke, jadi tentang conclusion nanti teman-teman kebaca ya. Coba ya, yang jelas adalah setiap perusahaan itu selalu apa nih? Divide need distribution, selalu membutuhkan distribution. Untuk apa gitu kan? Ya, if distribution activities are not carried out optimally, then the production result received by consumer are not good. So, therefore, distribution activities must be carried out optimally, starts from packaging, delivery of the production result. Jadi, memang dari produser itu benar-benar ya sudah mempercayakan kepada distributionnya yang bagus. Untuk apa? Untuk ya tadi kepuasan pelanggan dan offsetnya tinggi. Pelanggannya atau customernya balik lagi menggunakan produknya, masih banyak lagi nanti yang kita bicarakan, kita torehkan di manajemen kelas kita gitu ya teman-teman ya. Ya, oke, Mesati cukupin aja untuk distribution. I have the brother sister always learn, always study about the all material in management class, so please forgive me. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please forgive me and goodbye.